10 angka 1. Alkisah, hiduplah dahulu kala sepasang suami dan istri yang teramat miskin. Mereka mencari nafkah hingga ke negeri entah berantah. Negeri tersebut dipimpin oleh raja yang sangat tersohor bernama Maharaja Indradewa. Telah tiba di negeri antah berantah, suami dan istri itu menahan lapar dengan melilit perut mereka. Mereka mengais sia-sia makanan di tempat sampah yang ada di halaman luar kerajaan Maharaja Indradewa. Warga yang melihat sepasang suami istri itu tidak merasa iba, namun justru merasa jijik dengan kelakuan mereka. Suami istri itu berpakaian compang-camping sehingga hal itu justru mengundang ejekan dari masyarakat yang menyaksikan kejadian itu. Lebih parahnya lagi, ada yang dengan tega melempari sepasang tua itu dengan ranting kayu dan batu. Di lain sisi, Maharaja Indradewa sedang mengadakan rapat di balai pertemuan dengan para materi dan prajurit kerajaan. Saat mendengar suara yang ricuh, raja tersebut keluar menuju halaman istana. Bukan memberi perlindungan, raja tersebut justru memerintahkan prajuritnya untuk mengusir pengemis itu. Sang prajurit bergegas untuk mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul. Mereka hendak mengusir suami istri yang miskin itu supaya pergi jauh dari negara mereka. Pasalnya, suami istri itu sangat kotor, bau, dan pakaiannya sudah rusak. Dengan tubuh gemetar, menahan lapar, mereka berupaya untuk cepat pergi dari tempat itu. Sang suami berupaya untuk melindungi sang istri supaya tidak kena lemparan batu. Sayangnya, batu dan ranting yang dilemparkan tersebut mampu melukai tubuh sepasang suami istri itu hingga berlumuran darah. Mereka pun akhirnya pergi menuju hutan untuk menyelamatkan diri. Malam harinya, si miskin tidur di tengah hutan. Dengan diselimuti rasa takut menjadi santapan binatang buas. Keesokan harinya, rasa lapar yang diderita mereka sudah tidak bisa ditahan lagi saat terbangun dari tidurnya. Sang suami pun bergegas untuk mencari rezeki. Begitu sampai di dekat kampung, sayangnya orang-orang mengusirnya dengan yang lebih sadis, yakni mencabik dan melempar kayu. Si miskin itu akhirnya lari menuju ke pasar untuk mencari makanan. Namun perilakukan yang sama juga didapatkan di tempat itu. Para penjual dan pembeli tidak merasa iba sehingga mereka melempari kakek tua itu dengan batu dan kayu. Kakek itu pun lari terberit-berit untuk menyelamatkan diri. Hingga pada akhirnya ia sampai di suatu tempat di mana warga sering membuang sampah. Dengan tubuh gemetaran, kakak itu berhenti dan mulai mengais sampah. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dimakan bersama dengan istrinya. Dalam tumpukan barang-barang tidak berguna itu, ia mendapati sekaret tebu dan ketupat basi. Cepatlah ia pergi menuju ke hutan untuk menemui istrinya. Mereka pun akhirnya menyantap ketupat basi itu berdua. Setelah ketupatnya habis, segeralah disantap sekarat tebu. Berkat makanan basi itu, tubuh mereka terasa lebih segar kembali karena beberapa hari tidak memakan nasi. Begitulah hidup si miskin sehari-hari. Mereka terus kelaparan, mendapat perilaku yang buruk lagi.
ingin meminta makanan ke orang lain, namun mereka merasa takut jika mendapat perilaku yang buruk lagi. Kemudian, suami istri itu tertidur terlelap bersama. Saat menjelang pagi, sang suami mengeluh bahwa badannya sangat sakit. Sang istri yang tidak tega menatap suaminya dalam kondisi seperti itu akhirnya beranjak mencari dedaunan untuk dijadikan obat. Dedaunan yang dikunyahnya itu kemudian dibalurkan di sekujur tubuh suaminya. Sambil menangis, ia menguatkan suaminya untuk tetap tegar menghadapi cobaan ini. Mendengar ucapan dari istrinya, si miskin menjadi sadar dengan nasib yang menimpa hidupnya, bahwa sosok aslinya adalah seorang raja yang membuat kesalahan hingga mendapatkan hukuman dari bantara Indra hingga akhirnya menjadi manusia yang sangat miskin. Si miskin menarik napas dengan panjang, tubuhnya kemudian terasa sedikit lega. Dengan perlahan, ia mencoba bangkit untuk berdiri. Kemudian ia bergegas untuk masuk ke hutan mencari ubi-ubian agar bisa dimakan. Hari terus hari, waktu terus berjalan. Si miskin akhirnya memutuskan untuk tinggal di tepi hutan bersama istrinya. Hidup susah dan miskin seperti itu rupanya telah menjadi kehendak yang maha kuasa. Namun, rupanya rezeki datang bentuk yang lain, mana sang istri sedang hamil sudah 3 bulan. Setiap harinya ia menangis hendak menyantap buah mangga di taman raja. Ia terus merengek kepada si miskin agar ia mau mengambilkan buah mangga tersebut. Si miskin yang merasa tidak mempunyai kuasa tertentu saja bingung menanggapi permintaan istrinya tersebut. Ia pun akhirnya berkata bahwa permintaannya tidak masuk akal dan cenderung menjerumuskan pada kematian. Jangankan masuk ke istana raja, datang ke rumah warga kampung saja ia tidak berani karena pasti diusir dan dilempari batu. Setelah mendengar jawaban istrinya, perasaan sang istri menjadi semakin sedih dan gundah galana. Tangisannya semakin terbendung sehingga membuat si miskin merasa sangat nelangas. Mendengar tangisan istrinya, hati si miskin menjadi sangat pilu seperti tersayat pisau. Dalam hatinya berkata, ia tidak ingin mengecewakan istrinya. Demi buah hati di dalam kandungan istrinya, akhirnya si miskin rela untuk mengorbankan apa saja termasuk nyawanya. Ia bertekad untuk datang kembali ke istana dan mencarikan buah mangga untuk istrinya. Bukan ke taman kerajaan, si miskin justru pergi menuju ke pasar. Saat berada di depan kedai buah mangga, ia berhenti dengan ragu-ragu. Meskipun sangat ingin meminta mangga tersebut, si miskin tetap diselimuti rasa takut jika akan diusir dan dianiaya seperti itu. Melihat orang yang berpakaian compang-camping di depan kedainya, sang penjual buah merasa iba dan akhirnya memberikan sedikit dagangannya untuk orang tersebut. Tidak hanya penjual mangga, bahkan beberapa pedagang lain juga merasa kasihan ya si miskin yang hanya terdiam karena tidak punya uang. Sampai situ cerita si miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.